Halo semuanya, selamat datang lagi di channel saya, Daftar Suka. Sang proklamator dan Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno, adalah sosok karismatik dan penuh pesona. Pengaruhnya pada dunia tak perlu diragukan lagi. Kisah mengenai perjalanan beliau pun selalu menarik untuk dibahas, termasuk hal-hal mistis. Berikut ini kami akan membahas 6 hal mistis terkait Presiden Soekarno. Angka 121. Sebuah kode aneh ada pada diri Soekarno, yaitu angka 121. Seperti kita ketahui, tanggal lahir Insinyur Soekarno adalah 6 Juni 1901, yang jika dijumlahkan angkanya satu per satu, maka akan menghasilkan angka 23. Nama Soekarno juga membentuk susunan abjad seperti ini, yang jika dijumlahkan angkanya menghasilkan angka 98. Maka tanggal lahir dan nama Soekarno jika dijumlahkan kembali akan membentuk angka 121. Sebuah angka 121 merupakan tanggal kematian Soeharto beserta namanya. Soeharto meninggal pada 27 Januari 2008, yang jika dijumlahkan berarti 20. Dan nama Soeharto jika diubah menjadi abjad dan dijumlahkan angkanya satu per satu, maka hasilnya 101. Dan jika ditambahkan tanggal lahir dan nama Soeharto, maka juga membentuk angka 121. Sebuah keteraturan yang aneh ketika angka 121 ini melekat pada diri Insinyur Soekarno selaku Presiden RI yang pertama. Kemudian angka 121 ini muncul pada kematian Soeharto selaku Presiden kedua, pengganti Soekarno. Seperti dikutip dari The Phenomena, bahwa angka tersebut mungkin hanya sebuah hitung-hitungan iseng saja. Rumah pengasingan Bung Karno. Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno atau Bung Karno, dikenal sebagai sosok yang mempercayai hal gaib. Dia pun disebut-sebut sebagai orang sakti yang memiliki banyak benda pusaka. Bahkan hingga saat ini jejak mistis Bung Karno masih bisa dirasakan di beberapa tempat. Salah satunya di rumah pengasingan Bung Karno. Koordinator Balai Pelestarian Cagar Budaya Bengkulu, Surgaha, mengatakan, di rumah yang dulunya disewa pemerintah kolonial Hindia Belanda dari seorang saudagar Tionghoa itu, sering terdengar suara gerak-gerik kaki seperti pasukan yang menuju ke lapangan upacara. Bahkan sesekali terdengar suara banyak orang yang mengikuti upacara bendera. Suara lain yang juga sering terdengar adalah suara bunyi orang yang sedang menarik timba menggunakan tali kerekan di sumur yang berada di bagian belakang rumah. Jika suara itu muncul, biasanya diikuti aroma wangi seperti bau bunga melati yang sangat tajam. Peci hitam. Dalam berbagai kesempatan, Soekarno tak pernah lepas dari benda yang ia kenakan di kepalanya. Peci berwarna hitam begitu melekat kepada Presiden pertama Republik Indonesia ini. Peci hitam ini merupakan simbol nasionalisme. Sebagai contoh, Nehru dengan peci putihnya dan Mao Zedong dengan pakaian safarinya. Soekarno menggunakan peci atau kopiah mengikuti tokoh idolanya, yaitu Haji Omar Said Cokro-Minoto, yang merupakan pemimpin Syarikat Islam. Pada suatu rapat Jong Java di Surabaya pada tahun 1921, Bung Karno mencetuskan ide mengenai pentingnya sebuah simbol bagi kepribadian bangsa Indonesia. Meski bukan orang pertama yang mempopulerkan peci hitam, namun tak bisa dipungkiri bahwa Soekarno lah yang memasyarakatkan peci hitam itu. Peci tersebutlah yang membuat Bung Karno menjadi lebih karismatik dan disegani oleh bangsa asing. Perjalanan spiritual. Kosno Sosro Soekarno, atau yang lebih dikenal dengan Bung Karno, saat dilahirkan sudah menjadi muslim. Ayahnya Raden Sukemi memiliki darah biru dari Sultan Kediri. Soekarno menyebut Sukemi sebagai seorang teosofi. Pada zaman prakemerdekaan, gerakan ini sempat populer di tanah Jawa. Teosofi menganut asas pluralisme. Ajaran ini menganggap semua agama pada intinya sama, yaitu menyembah Tuhan yang sama.
Meski keluarganya tak mengajarkan Islam dengan baik, Soekarno mengakui ia taat menjalankan ibadah. Pengakuannya diungkap dalam buku bertajuk Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat. Di situ Soekarno mengaku sholat 5 kali sehari. Tiba-tiba pada suatu ketika, ia dihadapi dengan masalah besar. Dari situlah Soekarno mulai dilema dengan adanya keberadaan Tuhan. Kemudian ia mencari petunjuk, mulai dari bertemu dengan Haji Agus Salim hingga menemui pastor Katolik Felix. Tujuannya untuk menemukan sosok Tuhan yang sebenarnya. Kemudian lalu ia sadar bahwa agama Islamlah yang cocok dengan jiwa yang dilema itu. Kesaktian Bung Karno. Ada cerita unik soal Presiden Soekarno dan Rusia. Banyak sumber yang mengatakan Soekarno lah yang telah menemukan makam perawi hadis terkenal Imam Bukhari. Pada tahun 1961, pemimpin Nikita Khrushchev mengundang Soekarno datang ke Moskow kalau dia ingin memperlihatkan bahwa Indonesia berada di belakang Blok Timur. Dengan semua kecerdasan dan kesaktian Soekarno, maka ia membuat strategi. Dalam buku Total Bung Karno karya Russo Daras, diceritakan bahwa Bung Karno tidak mau begitu saja datang ke Moskow. Dari situlah Bung Karno mengajukan syarat permintaan kepada Nikita Khrushchev untuk bisa menemukan makam Imam Bukhari. Tentu saja Khrushchev yang komunis tulen tersebut bingung tentang permintaan Soekarno. Kemudian Nikita Khrushchev memerintahkan kepada pasukannya untuk mencari makam tersebut. Setelah ditemukan, barulah Soekarno mau datang ke Moskow. Kesaktian Bung Karno tersebut adalah ia bisa mengetahui bahwa makam Imam Bukhari sedang dalam keadaan rusak dan memerlukan perbaikan. Dan kesimpulan dari cerita ini, sebenarnya Soekarno tidaklah memiliki kesaktian. Itu hanya karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tongkat Bung Karno. Tongkat tersebut konon memiliki kesaktian. Rumor kesaktian tongkat Bung Karno ini memang tersebar di kalangan masyarakat. Banyak yang mempercayai bahwa tongkat komando milik Bung Karno tersebut membantunya dalam memimpin Indonesia. Dan tak hanya itu saja, tongkat tersebut juga melindungi Bung Karno berkali-kali dari percobaan pembunuhan. Rumor akan kesaktian tongkat komando Bung Karno semakin kuat ketika terjadi percobaan pembunuhan yang menimpanya. Beliau pernah menjadi sasaran tembak pada saat sholat Jumat di bulan Idul Adha. Penembakan yang dilakukan dalam jarak dekat tersebut gagal dan membuat Bung Karno tetap hidup. Menurut pengakuan sang penembak, ia mengalami keanehan saat hendak menembak Bung Karno. Ia melihat ada 5 Bung Karno dalam satu lokasi. Karena itulah tembakan yang dilepaskan meleset. Tongkat Bung Karno konon katanya terbuat dari kayu spesial, yakni kayu cangkala yang dibuat oleh pengrajin asal Yogyakarta. Sebenarnya, tongkat Bung Karno tidaklah memiliki kekuatan. Yang melindungi Soekarno dari tembakan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah 6 hal mistis terkait Presiden pertama Republik Indonesia. Terima kasih karena sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.